Melaksanakan ajaran agama, tetapi ada juga kita mengikuti kebudayaan. Mengapa dikatakan kebudayaan? Karena bukan ajaran. Nah, itu dia. Jadi kalau ajaran itu yang mana? Kalau yang dikatakan dengan ajaran, namanya ajaran Islam, itu bersumber dari Allah, yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya ajaran. Misalnya Allah katakan aqimus shalah, dirikan kamu salat. Wa atuz zakat, bayar zakat. Jadi perintah melaksanakan salat, kemudian membayar zakat, itu namanya ajaran. Mengapa? Dari Allah. Tak ada satu ulama pun yang menyatakan perintah salat dan zakat itu bukan dari Allah. Tak ada pernah begitu. Jadi dia dari Allah. Jadi kalau kebudayaan itu yang mana? Yang bukan dari Allah, bersumber dari manusia. Coba kita tengok sedikit asal kata kebudayaan. Kebudayaan itu kan terdiri dari dua kata, budi dan daya. Ada si budi namanya sini. Jadi kalau budi, itu asalnya kebudayaan itu budi. Apa budi itu? Akal atau roh, kelakuan atau norma, itu arti budi. Akal, budi. Jadi kok sempat pula si budi orangnya tak berakal, tak sesuai namanya. Tapi bukan budi sini pula ya. Budi, budi yang baik, budi kan. Budi. Kemudian daya, kan kebudayaan, budi dan daya itu asalnya. Daya itu apa? Hasil karya cipta manusia. Kemampuan akal manusia. Itu arti kebudayaan. Jadi kalau kita kita panjangkan artinya, semua hasil karya cipta manusia yang berlaku di dalam suatu masyarakat dan diperbuat secara terus-menerus. Jadi tatkala seorang membuat ide, ya kan, itu namanya sudah kebudayaan. Beginilah ya, kita di daerah ini kalau ada yang membangun rumah, giliran pindahnya nanti pakai pulut ya, mendoa-doa. Ini namanya kebudayaan. Mengapa? Karena manusia yang mengidekannya, bukan dari Allah. Cari ibu lah kalau ada dalam Al-Quran tentangnya. Kalau ada ayat yang mengatakan setiap pindah harus pakai pulut, aku bayari, aku kasih do gaji, dapat. Tak dapat. Dalam hadis begitu tidak jumpa. Jadi dapat ide karya manusia. Tapi kan ada dibaca ayat-ayat. Ya iya. Walaupun kita menggunakan ayat-ayat, nanti kita kalau nanti ada buat ondak turun atau ada boleh yang mau boleh rumah lagi yang baru, di sana kita duduk baca Fatihah, baca kulhu, baca An-Nas, kemudian kita buat lagi pakai salawatan, pakai tasbih. Ini kan memang ayat itu datang dari Allah, tapi disusun digunakan untuk seperti itu tadi. Dari dia tetap dimasukkan kelompok budaya, itu namanya kebudayaan. Jadi itulah pengertian kebudayaan, Ibu. Kebudayaan. Banyak yang kita lakukan ini semuanya kebudayaan. Kita melaksanakan wirid Yasin. Adakah di zaman Nabi? Tak ada. Adakah hadis Nabi ayat Al-Quran? Tak ada. Ya kan? Wirid Yasin, tahlil begini tak ada. Ini namanya kebudayaan namanya. Kebudayaan. Jadi ibu-ibu, itu pertama harus kita pahami. Setiap yang berasal dari manusia, baik dari hasil akal pemikirannya atau dari karya, itu namanya kebudayaan. Kalau ajaran atau ibadah, itu dari Allah. Tidak ada campur tangan pemikiran manusia di sana. Maka itu namanya ajaran atau ibadah. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang namanya ajaran atau ibadah itu
dia sampai kapanpun tidak ada berubah-ubah. Namanya dari Allah, ya kan? Seperti Allah katakan, laksanakan sholat dimanapun jadi, harus laksanakan sholat, tidak melihat kondisi waktu dan tempat. Jadi tidak ada istilah perubahan di dalam masalah ibadah atau ajaran. Tetapi dalam masalah kebudayaan ini berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Ya kan? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk pendapat-pendapat para imam mazhab itu digolongkan kepada kebudayaan dia. Contoh, dalam kitab fikih ada istilah wali mujbir. Ada ibu-ibu tahu pengertian wali mujbir ini? Wali mujbir ini, kalau tahu menjawab adalah aku jawab juga aja. Aku bertanya, aku menjawab. Biasanya itu ya kan. Wali mujbir itu adalah wali yang bisa memaksa, ijbar, ya kan? Memaksa. Maksudnya siapa? Dia berhak untuk memaksa anaknya dengan siapa dikawinkan. Kau harus kawin dengan si Anu. Nah, ada hak dia untuk memaksa. Siapa itu? Ayah atau jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengapa ada istilah wali mujbir dalam kitab fikih-fikih sekarang dan dahulu, ya kan? Karena disesuaikan dengan kondisi dan tempat. Di zaman Arab apalagi dahulu, itu yang keluar ke pasar ayah, anak perempuan di dalam rumah, di dalam kamar lagi. Untung tak ada poti, kalau ada poti masuk ke dalam poti. Baik kan ibu-ibu, ya kan? Rumah udah pagar, masuk lagi pintu rumah, kunci, masuk ke kamar lagi, kunci. Nah, kalau ada poti, masuk ke poti lagi. Udah bang pelapis itu kan. Jadi di zaman Arab itu dulu, ayah nang keluar, anak untuk di rumah. Oleh karena ayah nang keluar, maka dia lebih pantas untuk menetapkan siapa yang menjadi laki-laki jodoh anaknya. Karena dia menengok, ini laki-laki, oh tingkahnya begini, oh dia ini begini rupanya. Ayah nang keluar. Tapi kalau zaman sekarang kan tak begitu. Ayah paling untuk di kode kopi itu anak kapan udah. Ya kan, anak-anak kapan. Maka ada istilah lagu, ya kan, cinta sekarang sudah terabai pantang dan larang. Ya, cinta zaman sekarang suka bacewek dilalang-lalang. Dicium kening katanya sayang, dicium pipi tak ingat pulang. Tak disangka ayah di rumah sudah pengasah parang. Itu dia. Cinta zaman sekarang kan begitu dia kan. Ayah paling apa kok tak di rumah, paling ke kode kopi muka. Anak udah ke batu 7 pun. Jadi makanya zaman sekarang ini kita dalam undang-undang pun kita tengok, seseorang ayah itu kalau hendak menikahkan anaknya harus ada persetujuan dari anak tadi. Karena mengapa itu tadi? Karena beda zaman Arab dulu. Kalau zaman Arab dahulu memang ayah nang keluar rumah, kemana-mana menjelajah ayah dia, maka dia bisa pas untuk menetapkan siapa jodoh anak. Kalau zaman sekarang kan tidak, ayah tak tahu. Apalagi kadang antara jumpa di sekolahnya, ya kan? Harus ditanya. Begitu dia. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah kita tengok kalau kebudayaan itu dia terikat kepada waktu dan tempat. Mengapa kita harus berbudaya? Mengapa kita harus berbudaya? Karena ada dalam Al-Quran dijumpai kalimat fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai akal. Jadi kalau semuanya nanti ibadah dibuat Allah, sia-sia Allah menciptakan akal itu. Allah ciptakan akal supaya apa? Supaya manusia itu bisa nanti memikirkan sesuatu untuk kehidupan mereka itu. Apa yang harus dilakukan terhadap kehidupan kami.
mencari ide, ya kan? Ide apa yang cocok? Ide yang terbaik. Itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalil yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'az bin Jabal menuju Yaman, maka Rasul berkata kepada Mu'az tadi, bima taqdi, macam mana kau menetapkan hukum? Ditanya Rasul dia kan, macam mana kau menetapkan hukum nanti setelah berada di Yaman? Maka dibilangnya, aqdi bi kitabillah, aku menetapkan hukum berdasarkan kitab Allah, berdasarkan Al-Quran. Fa'ilam tajib bi kitabillah, kalau kau tidak dapat tak kau temukan dalam kitab Allah, macam mana kau tak kau temukan dalam Al-Quran? Aqdi bi sunnati Rasulillah, maka aku menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah. Fa'ilam tajib bi sunnati Rasulillah, kalau macam mana kau tak kau dapatkan dalam sunnah Rasul? Maka dibilangnya ajtahidu birra'yi, aku beristihad, aku menetapkan hukum birra'yi, dengan pemikiranku. Apa kata Rasul? Rasul, tak boleh begitu. Tak ada begitu pula kata Rasul. Maka dibilang Rasul, apa namanya? Alhamdulillahilladzi, itu yang sebutkan Rasul. Alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan dari utusan Rasulnya. Jadi ini ibu-ibu menunjukkan bahwa apabila sesuatu bentuk perbuatan tidak kita jumpai hukumnya dalam Al-Quran, tidak kita jumpai hukumnya dalam sunnah Rasul, maka dibolehkan untuk menetapkannya berdasarkan pemikiran kita, tapi dengan maksud juga berdasarkan mengkaji-kaji ayat-ayat Al-Quran juga, bisakah dikiaskan misalnya. Ini maksudnya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengapa aku menyampaikan ini? Karena kadang saya perhatikan di dunia Islam ini ada ekstrim pendapatnya. Contohnya apa? Setiap yang namanya nyanyi haram, nyanyi apa pun dia haram. Akan begitu ya kan? Tidak ada orang tuh religi pun jadi, pokoknya walaupun yang dilakukan tuh selawat haram. Ini kan ekstrim. Sedangkan masalah bercadar dalam Islam itu para ulama mazhab beda pendapat juga. Mazhab Syafi'i menyatakan wajib, tetapi mazhab Hanafi menyatakan sunnah. Jadi kalau aku tengok ibu-ibu yang di sini masalah baca Hanafi mengikut pendapat Hanafi sunnah. Walaupun aku katakan kami mazhab Syafi'i, tapi dalam masalah baca Hanafi kok aku tengok ibu mengikut mazhab Hanafi jadi Bang. Artinya begini ya. Ini artinya apa? Kalau sudah dia pendapat imam mazhab, itu namanya sudah dalam golongan budaya, bukan lagi ajaran. Sesuaikan dengan tempatlah dia. Lebih pas pendapat mazhab di mana kita pakai kalau di suatu daerah nih misalnya. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, kalau misalnya ibu-ibu mengikut pendapat Syafi'i pun tidak baca pun tak apa-apa. Tinggal lagi aku takut begini, agak kurang nanti silaturahimnya. Biasanya ibu-ibu berjumpa tak baca cadar, baju bersih di jalan pasti bersenyum-senyuman. Dan kawan tu pun nampak dia senyum. Tetapi kalau nanti ibu-ibu bercadar, baju berselisih jalan, bingung bahasa Papuan, antan tak senyumnya dia. Mana nampak pula mata saya, nampak pula kan?